Walaupun di sini aku menulisnya FontLab 7 karena memang aku dan tim itu menggunakan FontLab 7, tapi bukan berarti di sini kita bahas teknis di FontLab 7-nya seperti apa, tapi lebih ke teorinya. Nah, nanti kalau teman-teman pengen ada istilahnya pengen belajar teknisnya, nanti bisa request ke Mas Ibnu sama Om Aryo. Mantap, mantap. Boleh, boleh. Bisa dibikinin e-course kayaknya. Yo, yo, bisa, bisa, Om. Oke, Baik. jadi gitu. Font family, terus kita masuk ke beberapa portofolio kita ya, Hmm. yang font family. Jadi biar tidak dikira bikin teori tok tapi nggak pernah praktek. Widih. Jadi sekedar informasi kita udah punya 6 font family sebenarnya, Masya Allah. jalan 7. Cuma memang beberapa masih kita keep, belum kita publish karena Hmm. memang masih terus dikembangin, diperbaiki lah. Ini salah satu contohnya font terakhir sini. Ini yang menarik adalah yang bikin pertama kali sebenarnya dari teman freelance ya. Hmm. Yang bikin satu with pertama kali, satu master pertama Mhm. kali yang bikin adalah tim freelance. Kemudian kita lihat kok kayaknya potensial dibuat family, akhirnya di tim Hmm. onset dikulik lagi, jadilah font family. Ini kira-kira 9 font ya kalau ini. Satu family ada 9 font. Masya Allah. Kemudian ini yang ada italiknya. Kalau yang sebelumnya ini nggak ada italiknya ya. Ini ada italiknya, ada 18 font. 9 9 ini harusnya, bukan 8, 9 weight. Hmm. Terus juga ada italiknya. Jadi bisa di-combine lah antara yang reguler sama italik. Ini contoh, beberapa contoh preview kita. Kebetulan yang ini belum publish. Memang belum. Terus ini juga ada contoh lagi. Ini ada italiknya juga. Jadi 9 font yang proporsinya proporsional sama yang proporsinya italik. Nah, kayak gini. Cuma kita memang fokus kita jarang ya untuk main di font family. Kita kebanyakan main di single font. Jadi kalau main font family itu biasanya kita 3 bulan sekali lah paling nggak. Wow. 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan setahun mungkin cuma 2 kali kita bikin font family. Karena memang prosesnya yang lama kayak gitu. Beda sama yang single font, kita bisa lebih cepat lah kalau yang single font. Dan ini ada beberapa portofolio terakhir kita ya di CM, di Creative Market. Jadi kalau teman-teman lihat memang nggak ada font script sama sekali. Kalau yang Bener. bawah itu ya gold grid itu sebenarnya font italic ya, italic kaligrafik sebenarnya, bukan script. Terus ini beberapa klien kita memang nggak banyak klien besar ya, kebanyakan kita kliennya atau konsumen kita itu kecil sih, sekelas UKM lah kalau di Indonesia. Waduh, Masuk kecil UKM. gimana? Ini kebetulan yang besar aja yang tak tampilin. Waduh. Cuma kalau untuk customer-customer kelas UKM gitu, kita ya alhamdulillah sebulan adalah sekali 2 kali gitu biasanya. Ada yang Waduh. request lisensi Extended. selain desktop ya pastinya, selain desktop. Oh, Ada yang untuk broadcast, ada yang untuk Masya extended, Allah. corporate, dan lain-lain. Oke, itu tadi awalan, terus kita masuk ke materi sih. Materi cuma Ah. ini tak tampilkan dulu beberapa hasil riset, survei, hasil survei dari Mary Catherine kerjasama dengan Monotype. Monotype tahu ya yang punya MyFonts. Mhm. Jadi ini kebetulan surveinya sendiri 2018. Jadi survei tentang font purchasing habit ya, atau perilaku
membeli font. Dan insya Allah masih relevan sih 2019 sekarang 2021 insya Allah masih relevan. Jadi di sini ada pertanyaan, what do font buyer care about? Ternyata yang paling banyak menjawab itu di poin number of styles. Jadi memang untuk font family ini kalau di MyFonts, karena MyFonts sendiri kan marketnya agensi ya kebanyakan agensi, terus desainer. Jadi bukan usaha rumahan gitu, bukan ya. Mungkin kalau usaha rumahan atau yang pribadi, terus UMKM, UKM itu lebih ke mainnya di FC, di creative market, seperti itu. Cuma kalau untuk MyFont sendiri kebanyakan studio atau agensi, dan mereka kebanyakan membutuhkan font family dengan jumlah style yang banyak. Banyak ini bukan berarti lebih banyak lebih laku, bukan berarti kayak gitu. Oh, bukan. Jadi standarnya itu tadi ya yang tak bikin tadi 18 itu sebenarnya standar. Itu udah sama italic sih sebenarnya. Kalau yang reguler aja ada 9, sama italic 9 berarti 18. Cuma ada beberapa yang tak lihat di MyFont sampai 50 lebih stylenya. Ada yang 90, wah itu. Wah, 90. Itu kemungkinan mainnya nggak cuma main di weight ya, tapi main di lebarnya juga. Jadi dari S10 ke S1. Jadi bukan cuma dari thin ke black, tapi juga main di proporsinya dari yang ramping sampai yang lebar. Nah, kalau itu kan kalau dikombinasikan bisa 45-an font itu bisa itu. Itu belum sama italic. Kalau udah sama italic berarti kan dikali 2. Jadi 90-an font. Nah, gitu. Nah, ini juga ada survei di tahun berikutnya, di 2019, ternyata yang banyak dicari itu font sans serif kalau di MyFonts. Font sans serif, kemudian yang package-nya lebih prefer ke family package-nya dibandingkan single fonts. Nah, kayak gitu. Jadi walaupun bikin font family ini prosesnya lebih panjang pastinya, paling nggak 2 bulan sampai 3 bulan ya. Wow. 2 bulan sampai 3 bulan, tapi insya Allah hasilnya kalau memang di market yang tepat, yo bakal worth it juga. Jadi ada temen itu memang dari awal belajar, memang dia fokus di font family, itu udah bisa ngasilin 1.000 lebih, bahkan $1.000 lebih dari MyFont saja. Sendiri, Tom? Sendiri. Jadi dia ngeluarin font cuma 3 bulan sekali kayak gitu. Cuma karena fontnya juga bagus, previewnya juga bagus, ya bisa 1.000 ke atas gitulah. Masya Allah. Di MyFonts. Jadi dia nggak main di marketplace lain ya, nggak main di Creative Market, nggak main di Creative Fabrica atau di Envato Element, dia cuma main di MyFonts aja dapat segitu gitu lah. Cuma memang fokusnya dia ke font family. Jadi ini salah satu potensi sih sebenarnya di font family sendiri. Kemudian tujuannya apa sih kok bikin font family atau orang banyak pengen beli font family itu? Alasannya tentu hierarki ya, untuk membuat sebuah hierarki di layout tipografi kita, di layout desain kita. Jadi tanpa harus berpindah-pindah atau memilih banyak font, dari satu font family aja kita bisa bikin hierarki yang baik. Dari headline-nya, kemudian subheadline, terus body text-nya, itu cukup dengan satu font itu. Kita cuma butuh mengganti ketebalannya aja kayak gitu. Misal yang contoh di kanan ini, di headline-nya dia pakai extra bold, kemudian di subheadline-nya dia pakai bold, di body text-nya dia pakai reguler, kayak gitu. Jadi tujuannya itu sih, untuk membuat hierarki pada sebuah layout desain atau layout tipografi kita, kayak gitu.
Nah, untuk di font family sendiri, untuk yang modelnya landasan lah, landasan teorinya sebenarnya ada 4 ini ya. Kalau menurut saya, walaupun sebenarnya ada beberapa ya hal lain sih, kayak misalkan interpolasi, kayak point pad-nya, konturnya itu juga ada. Nanti juga tak singgung sedikit. Cuma untuk landasan teori sebelum nanti harus terjun secara teknis seperti apa, kita harus mempelajari 4 ini. Paling nggak paham. Jadi yang pertama access, atau kalau dalam bahasa misalnya aksis ya. Aksis itu maksudnya sumbu sih sebenarnya. Kemudian ada master, ada design space, kemudian yang terakhir ada intense. Langsung tak jelasin pakai gambar aja mungkin ya biar lebih enak. Jadi kalau teman-teman di sini ada lihat ada width, ada weight, kemudian ada N-nya, ada yang reguler, ada yang condense, ada yang tipis, ada yang reguler, ada yang tebel. Nah, ini di sini nih ada 3 hal sebenarnya. Ada yang namanya apa tadi ya? Aksis atau sumbu berarti ini ya width-nya sama weight-nya. Jadi sumbu yang ke atas sama yang X sama Y lah istilahnya. Sumbu ke atas sama yang mendatar, vertikal sama horizontal. Nah, kalau N ada N6 ini adalah masternya. Jadi kalau width sama weight itu adalah axis, masternya adalah N6 ini. Jadi N ini ada yang N thin, ada yang N reguler atau standar, kemudian ada yang N black ya. Ini antara bold sama black. Kemudian yang di bawah ada N condense thin condense, dan seterusnya. Nah, di sini sebenarnya ada juga design space, cuma nanti tak jelasin di beberapa slide selanjutnya. Ada intense, ada design space. Kita masuk ke gambar lagi. Oh, gambar yang tadi. Design space ini adalah ruang kosong di antara master. Ruang kosong di antara master. Masternya ini ada 6 ya, 6 huruf N. Jadi di antara N1 dengan N yang lain itu ada ruang kosong. Ruang kosong itu disebut design space. Jadi kita main interpolasinya di ruang-ruang itu. Nah, ketika ruang itu terisi, itu disebut intense. Intense itu ini ya. Nah, ini udah keisi ya. Dari tadi awalnya kosong, design space, kemudian terisi. Jadi dari thin ke reguler itu nanti itu di situ tertulis ada extra light, ada light. Kemudian selanjutnya. Jadi dari sini kita bisa lihat dari 6 master, 2 axis itu bisa menghasilkan sekian banyak intense atau sekian banyak style kayak gitu ya. Ini berapa ini? Berarti 4 kali ada berapa? 9 ya. 45 ya berarti ya. 45 font. Wah, 45 font hanya dengan dua axis sama 6 master. Nah, semoga bisa dipahami karena sangat teori sekali. Itu terus kita masuk ke yang angka-angka di bawahnya ini ada 26, 39, terus yang di bawah ini ada merah 100, 200. Ini nilai dari nilai dari axis tersebut ya. Kalau yang atas 26, 39 itu axisnya adalah width. Width itu lebar huruf ya, proporsi huruf dari ramping ke lebar. Jadi lebar banget, misalnya melar katanya gitu. Jadi yang dari ramping itu di 26, kemudian semakin ke kanan dia semakin proporsi hurufnya semakin lebar. Kemudian yang di bawah itu weight-nya atau ketebalannya dari 100
sampai 900 atau sampai 1000 juga bisa. Nah, semakin ke kanan, semakin besar itu semakin tebal. Kayak gitu. Nah, ini bisa lebih jelasnya di sini, bisa terlihat lebih jelas. Itu artinya 6 font itu harus dibikin manual gitu atau eh, tinggal di apa sih Ya, kalau ya, misal ya, di ya. nah, Iya, lupa tak jelasin tadi. iya iya. Terima kasih sudah diingatkan. Wah. Oke oke oke. Jadi kalau di Tipia sendiri sih, kita biasanya bikin satu family itu minimal 3 master ya. Satu Mm-mm. eksis itu 3 master. Misal Mm. fokus yang di baris yang atas itu ya, baris yang atas itu kan dari tin sampai black. Mm. Itu satu eksis. Eksisnya tadi adalah weight atau ketebalan. Biasanya kita bikinnya 3 master, tin, reguler, sama black. Tapi ada juga yang bikin cuma 2 master, dari tin sama black. Jadi regulernya dilewatin. Apakah cuma bisa harus bikin 2 atau bisa nggak kalau bikin 1 tok? Nggak bisa kalau bikin 1 tok. Jadi paling minimal kita harus bikin masternya 2. Cuma untuk amannya kita harus bikin 3, bikin yang di tengah-tengah juga. Nggak di tengah-tengah banget sih sebenarnya. Kalau reguler ini nggak di tengah-tengah banget. Jadi ada di antara tin sama black itu harus ada 1 master lagi supaya nanti interpolasi atau perubahan antar style itu lebih baik bentuknya. Jadi takutnya ketika kita ngerjain cuma tin ke black, yang di tengah-tengah ini nanti bentuknya agak meletot-meletot dikit lah, hancur dikit lah. Walaupun sebenarnya Iya. masih oke sih. Cuma kalau orang udah tahu anatomi yang bagus, pasti akan agak dirasani ya. Kok ini regulernya gini? Jangan-jangan nggak ada masternya nih yang di tengah. Karena memang interpolasinya itu pengaruh ke bentuk. Kalau dari tin ke black kan range-nya kan terlalu jauh untuk Mm. interpolasi. Jadi harus ada di tengah-tengah. Nah, biasanya kalau teman-teman itu mulainya dari mendesain yang paling tipis atau yang paling tebal dulu. Justru bukan yang tengah-tengah, bukan yang reguler. Oh. Nah, cuma beberapa teman juga ada sih yang ngerjain dari reguler. Cuma kebanyakan type designer pasti antara yang paling tipis dulu atau yang paling tebal dulu. Misal kita paling tipis, ya paling tipis lah katakanlah. Habis ngerjain yang paling tipis, baru kita ke yang reguler. Habis itu ke black. Begitu pula sebaliknya, kalau kita ngerjain black dulu, kita bisa ke reguler. Setelah itu baru ke ngerjain yang tin. Kayak gitu. Mohon maaf nyelam. Oke. Eh, ini jadi ini mungkin ini kan masih pada awam dan Ane pun juga masih awam. Nah, awalnya itu Ane kira itu 45 itu ini 45 ya, Om? Benar nggak sih? Iya kayaknya. 45 ya. Nah, Enggak. 9 kali 4. 9 kali 4 36 ya. 36. Nah, 3. Nah, itu 36 nya itu kita bikin manual apa emang ada fitur yang bisa kayak mempertebal gitu? Apa secara otomatis? Ada. Oh, ada. Ada. Tapi ya Jadi kalau hmm, di PhoneLab atau kalau di software Clips app ya, hmm, itu bisa. Itu tadi hmm, yang kita namakan interpolasi. Sebenarnya harusnya hmm, ada sih, aku ada materi interpolasi. Habis ini hmm, mungkin tak hmm. singgung. Oke, Jadi oke. memang yang tak sebut tadi di antara master tadi itu Hmm, bisa kita generate menjadi sebuah intense tadi. Jadi hmm, ini kan kita isi. Tadinya kan kosong nih, hmm, kosong. Kemudian di antara master-master tersebut akhirnya kita generate. hmm. Untuk kita generate jadi berapa itu terserah kita. Jadi Oh, misalkan yang di bawah merah ini ya, weight ya, hmm, ada 100 hmm, sampai 900. hmm. Itu kita bisa ngisi misal ada 100, 150, 200, jadi kelipatan 50 kita juga bisa kayak gitu. I Kalau see. kelipatan 50 berarti lebih banyak lagi dong fontnya. Bener banget. Kan bedanya jadi tipis-tipis. Kayak gitu. Jadi terserah, nggak ada patokan sih sebenarnya.
Nggak ada patokan, kita harus ngisi 100, 200, 300, nggak ada patokan. Ah, Namanya kita berapa, misal kita cuma pengen bikin 6 gitu, toh juga nggak masalah. oke oke. Om, ada ini nggak sih Om kayak plus minusnya kenapa harus banyak stylenya kan Om tadi kan beda-beda tuh ada yang 18 ada yang cuma 9 ada yang cuma 6 gitu. Nah itu apa sih pertimbangannya Om? Apa ada kekurangan dan kelebihannya tuh apa kalau stylenya cuma dikit dan stylenya banyak gitu? Yang pertama tujuan dibuatnya ya, tujuan Hmm. dibuat font tersebut untuk apa? Lebih ke arah display kah, atau lebih ke arah hierarkinya kah, atau lebih ke arah body text-nya, atau justru dikombin dua-duanya. Oh, Kemudian kita bikin masternya sesuai sesuai hal itu. Nah, dari master tersebut kita akan pertimbangkan akan jadi berapa font kah, atau berapa style kah font kita kayak gitu. Jadi dari tujuan kemudian kita terjemahkan dalam bentuk masternya tadi, baru kita tentuin. Oh kalau masternya kayak gini, kayaknya kalau 9 misal terlalu banyak karena perbedaannya terlalu sedikit misalkan. Akhirnya kita kasih jarak yang lebih untuk apa ya, untuk tiap style itu akhirnya berbeda. Tidak tipis-tipis lah perbedaan, cukup perbedaannya cukup kayak gitu lah, kayak gitu. oke 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 menarik menarik. Ini bisa kita tentukan ketika kita bikin basic hurufnya di awal misalkan kayak gitu. Ya, kalau kita kan awalnya kita bikin, kalau untuk uppercase itu kita bikin O sama H dulu, untuk lowercase kita bikin O sama N dulu, dan dari 2 huruf atau 4 huruf ya berarti ya. 4 huruf itu kita akan lihat tiap masternya nanti seperti apa, kemudian kita kembalikan ke tujuan awal kita bikin font itu seperti apa, baru kita bisa menentukan intensnya mau seberapa banyak, kayak gitu. Oke, berarti ini bisa dibilang gini ya, kita bikin 6 font secara manual itu bisa mengenerate 36 font. Bener nggak sih tiga pemahaman puluh aneh? enam bisa, bisa. Oh, jadi 36, oke oke 45, oke. Menarik bisa. menarik ya bikinnya pada awalnya cuma 6, tapi itu juga setiap kata-katanya juga perlu diperhatikan ya. Walaupun ini soalnya kan kelihatannya bikin satu font sans serif dan satu font master sans serif dan satu font script kan berbeda ya Om ya. Dan Iya, tentunya. beda. Walaupun font script juga sebenarnya bisa dibikin family juga sih. Oh gitu. Bisa, Hmm, bisa. bisa sih. Terus untuk penamaan intensnya itu sebenarnya juga nggak ada patokan ya. Harus thin, Oh, extra light, light, nggak ada patokan. Jadi ada misal reguler, di bawah reguler ada yang nulis book misalkan kayak nah gitu. itu ini pernah nemu tuh book gitu. Nah, Agak beda sih. jadi ada yang nulis hairline paling tipis hairline. Hmm. Jadi setelah hairline ada thin, itu terserah si pembuat sih sebenarnya. Oke. Jadi nggak ada patokan. Pakai bahasa Indonesia pun bisa. Tipis, agak tipis, bisa Aduh, juga. cara marketing kayak kurang tuh. Oke, oke. Silakan lanjut Om. Oke, siap. Uh, itu sih. Terus ini nih contoh ya, contoh beberapa eksis. Cuma gambar sebelah kiri dengan penjelasan sebelah kanan itu cuma menjelaskan bahwa ini width kayak gini contohnya. Bukan berarti yang isi di bawahnya kayak pin 100, extra light 200 itu mencerminkan gambar yang sebelah kiri. Enggak, tidak mencerminkan ini. Jadi antara yang tebel, tulisan tebel itu antara sebelah kiri itu berhubungan, tapi keterangan di bawahnya itu tidak berhubungan, biar nggak bingung. Jadi ada beberapa eksis yang bisa kita kembangkan menjadi font family. Yang paling umum adalah
weight atau ketebalan ya, dari thin, kemudian regular, medium, bold, extra black atau black, ada yang heavy misalkan kayak gitu. Paling umum adalah weight, paling banyak lah. Kemudian paling umum kedua kita mainnya di proporsi huruf, lebar huruf, di width ya. Di width. Contohnya sebelah ini, sebelah kirinya itu dari yang paling kurus, kemudian makin ke kanan dia makin lebar kayak gitu. Contohnya. Nah ini yang tulisan di bawahnya width ini sebenarnya cuma contoh penamaan dan contoh nilainya dari 50 sampai berapa kayak gitu. Kemudian ada juga selain weight dan width itu ada ini optikal sama kontras, optikal stroke sama kontras. Jadi kalau ini sebenarnya ini hampir mirip-mirip sih, optical size sama kontras. Kalau kita orang awam mungkin nganggapnya beda ya. Nganggapnya sama, tapi sebenarnya yang perbedaannya itu ada di tujuannya. Kalau secara visual mungkin akan sama, tapi tujuannya beda. Kalau optical size itu tujuannya adalah dari display ke font yang lebih punya keterbacaan yang baik. Kayak gitu. Aplikasinya font yang keterbacaannya yang baik itu kontras tapi low, tidak terlalu ekstrim kontrasnya, tidak terlalu tinggi. Dan kemudian yang di bagian display adalah kontrasnya biasanya tinggi, ekstrim gitulah, high contrast. Kemudian kalau yang bagian aksisnya adalah kontras, low contrast sampai high contrast. Secara visual sama, tapi tujuannya beda. Kemudian ada serif, aksis yang kedua adalah serif. Jadi contohnya sebenarnya bisa main di serifnya atau bisa main dihilangkan serifnya jadi sans, kemudian interpolasinya menjadi serif. Misal contoh yang di bawah kata-kata serif yang tebal itu ya, ada sans 0, semi sans 0,33 dan sampai serif 1. Jadi kita mainnya 2 master kalau ini. Main di masternya yang satu sans, yang kedua serif. Yang sans dia tanpa serif, namanya sans serif kan berarti tanpa serif gitu kan. Kemudian yang serif dia pakai serif, pakai kuku atau pakai kaki gitu kan. Nah, mainnya di situ. Ini beberapa contoh aja sih. Sebenarnya ada beberapa lagi contoh tentang eksis itu apa aja jenisnya. Jadi kita bisa main font family di bagian mana aja. Cuma memang yang paling umum yang kita mainkan di weight sama width. Jadi ketebalan sama proporsi huruf. Kayak gitu. Kemudian nah ini contoh biar lebih kebayang aja sih sebenarnya. Jadi di sini ada kita main ini ada berapa 2 eksis sih kayaknya. Ya benar 2 eksis. Tapi kita mainnya di 5 master. Jadi kita pakai ada master yang di tengah-tengah. Jadi cukup 5 font aja, nggak perlu 6 font, tapi kita bisa kita generate menjadi banyak intense atau banyak styles kayak gitu. Jadi itu aja. Jadi misal kalau teman-teman baru main font langsung ngebayang bikin font 18 itu gimana ya? Satu-satu kan. Itu kan capek toh. Bener tuh. Nah, itu ada teknologinya teman-teman. Nah, teknologi untuk bisa generate itu adalah yang namanya interpolasi. Dan Nah, itu kita otomatis. kita masuk ke materi interpolasi ya. Oke. Jadi interpolasi itu transisi sih sebenarnya. Transisi dari beberapa master tadi disisipi intens di tengah-tengahnya. Syaratnya adalah yang pertama kalau standar
kualitas di MyPhone itu yang pertama jumlah poin atau pad-nya itu sedikit. Nah, dari sedikitnya pad itu biasanya kita taruh di sisi paling luar dan sisi paling dalam gitu ya. Jadi mainnya di vertikal sama horizontal. Curve-nya, bezier-nya main di vertikal sama horizontal. Itu akan mempermudah kita ketika kita membuat master yang lain. Master yang, misal ini contohnya yang di tengah ini yang standar ya, yang reguler. Kalau kalian bisa lihat yang bagian bawah, jadi itu ada 2 titik di situ. Kita lihat di bagian yang tin juga peletakan titiknya, poinnya itu ada di tempat yang sama. Ada di bawah, atas bawah, secara bezier-nya juga harus sama. Oh sorry, nggak harus sama, cuma akan lebih mudah ngeditnya atau lebih mudah bikinnya jika bezier-nya sama ya. Tergantung nanti bentuknya sih sebenarnya. Kemudian kita geser ke yang paling tebal. Paling tebal itu juga titiknya sama, letaknya sama kalau bisa. Jadi ada 2 hal. Yang pertama jumlahnya harus sama. Misal kalau di master yang satu jumlah poin pad-nya ada katakanlah 20, maka di master yang lain juga harus 20, harus sama. Agar interpolasinya jalan. Kalau jumlahnya beda, nggak akan jalan, nggak akan bisa di-generate. Jadi itu intinya di situ sih, jumlah sama peletakannya sih. Kecuali kalau kita mainnya interpolasinya atau main stylenya di style yang formal misal ke arah reverse contrast. Nah, reverse contrast itu berarti kontrasnya dibalik ya, dari tebel tipisnya yang normal kan tebel, yang bagian tebel kan stem yang stem yang vertikal, yang bagian tipis stem yang horizontal. Nah, reverse contrast itu kebalikannya. Jadi yang tipis yang vertikal, yang tebal yang horizontal. Nah, kalau itu mungkin bisa peletakannya bisa agak digeser ya. Agak digeser 90 derajat bahkan mungkin. Ini akan susah dijelaskan dengan kata-kata. Cuma kita main ke yang proporsinya normal aja. Jadi kayak gini, semoga bisa kebayang. Kemudian ini juga lebih terlihat lebih ruwet, tapi kita bisa lihat bahwa tiap poinnya itu jumlahnya sama dan peletakannya juga sama ya. Ini 4 master ini. 4 master. Silakan dipandangi dulu. Biar nggak bingung. Oh. Jadi ini interpolasinya seperti itu ya. Kalau kita yang di sebelah kiri dulu. Jadi di sebelah kiri dulu ada kondens yang tebal sama kondens yang tipis. Interpolasinya dari yang tebal ke yang tipis kayak gitu. Yang sebelah kiri ya, jangan geser yang ke sebelah kanan. Jadi dari yang tebal kemudian dari yang tebal kemudian masuk, dia mengecil dan peletakannya sama ya. Peletakannya. Kemudian dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan dari yang tebal dan ramping ke tebal esten atau tebal yang melar katakannya gitu. Ini juga peletakannya juga sama. Nah ini gitu. Tadi ada yang nanya nih Om, ini rada pada puyeng tadi. Ajar. Nah ini katanya kalau misalnya apa ya, mungkin bisa di di lingkerin pakai mouse gitu. Maksud itu yang mana gitu. Nah, soal tadi itu pada bingung maksudnya tuh yang mana sih gitu. Siap. Oke. Ulang dari sini ya. Karena ini yang kalau ini kan terlalu banyak. Banyak nanti bingung yang dari sini.
Jadi jumlah poinnya itu maksudnya ini ya, jumlah poin 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus yang tak maksud Bezier-nya harus vertikal horizontal, ini kebanyakan kan Bezier-nya di sini ya. Letaknya harus sisi luar. Nah, ini kan sisi paling luar atas. Terus ini sisi paling luar juga. Ini sisi paling luar, ini sisi paling luar. Jangan ditaruh di misal di sini. Nah, di sini. Berarti ini nanti ngatur ketika ke master yang lain akan lebih susah ngeditnya. Ngedit Bayesian-nya akan lebih susah. Beda kalau main di vertikal horizontal, Bayesian-nya itu akan lebih mudah. Kemudian interpolasinya ya. Jadi interpolasi kalau bisa kita lihat yang di tipis ini ada 2 di bawah. Ini akan peletakannya di yang reguler juga di tempat yang sama. Atau geser dikit-dikit oke lah. Cuma peletakannya harus tetap di bagian paling luar. Sama-sama di bagian paling luar. Kemudian kalau ditarik lagi ke sebelah yang paling lebar, nah ini di sini. Ini sisi luarnya juga di sini. Set, set, set. Nah. Oh, itu maksudnya. Gimana teman-teman udah ngerti belum nih setelah Sorry. di motion apa sih dikursorin. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini juga kelihatan kan. Nah, ini kan nariknya kayak gini di tempat yang sama. Oke. Oke, terus ada lagi yang namanya contour direction. Jadi bukan cuma main di jumlah pad atau peletakan point padnya ya, tapi juga main di contour direction-nya. Ini terkait dengan interpolasi juga. Kalau arahnya berbeda, contour direction ini yang panah ini ya, panah ada 2. Jadi contour direction ini tiap form biasanya. Kalau ini kan kalau teman-teman lihat ada 1 form, sebenarnya di sini ada 3 form. Form yang luar sama counterform. Counterform itu yang dalam yang ngelobangin. Jadi akhirnya jadi huruf B ini ya. Nah, ini berlawanan konturnya, arah konturnya berlawanan. Kalau yang di sisi luar, arah panahnya ini ke bawah ya. Nah, kalau di sisi dalam, arah panahnya sebaliknya, keluar. Kalau arahnya sama, nggak akan bolong itu, nggak akan lobang. Jadi memang harus sebaliknya. Nah, akan biasanya masalahnya di huruf-huruf yang tidak lobang. Kalau lobang ketahuan ya, oh ini udah lobang berarti udah aman, udah berhasil. Misal kita bikin huruf H. Huruf H kan sebenarnya 1 form kan, nggak ada lobangnya. Nah itu biasanya kita lalai di arah konturnya. Misal di master A, di master yang paling tipis arah konturnya ke searah jarum jam misalkan. Ternyata di master lain kita bikinnya berlawanan arah jarum jam. Itu akan interpolasi bisa, cuma bentuknya akan kacau. Bentuknya akan kacau. Kemudian start point-nya juga harus ditentukan. Start point konturnya harus ditentukan, harus sama. Misal kalau kita startnya di atas sendiri nih, di poin yang paling atas. Kalau di FontLab sendiri bisa diklik kanan, set as apa gitu. Pokoknya di set bahwa itu awal start konturnya di situ. Nah, kalau di master lain, startnya di bawah atau startnya dari samping, itu bisa interpolasi juga, tapi bentuknya akan kacau. Jadi start konturnya harus sama. Arah konturnya harus sama, dan titik startnya harus sama. Itu.
Jadi selain jumlah pad-nya, kemudian peletakan pad-nya, juga arah konturnya. Arah kontur dan awal mula kontur itu di mana itu juga harus diset, disamakan semuanya. Oke, itu tentang interpolasi dan kontur ya, kontur direction. Kemudian kita masuk ke gimana kalau bikin italic font. Dari tadi kita nggak ada italic kan ya? Bener, ini ada juga nih nanya nih, Mas kalau Itali kan beda Mas gitu. Ah, iyalah. Gimana gimana tuh? Jadi kita mulai dari gambar ini ya. Gambar ini kalau yang atas reguler normal ya. Terus ada dua bawah ini sama-sama miring. Tapi bentuknya beda. Bentuknya beda. Yang mana kira-kira yang italic? Langsung tak jawab ya. Jadi yang true italic itu sebenarnya yang bawah. Yang bawah. Jadi kalau kalian lihat bentuknya berbeda ya. Kalau yang standar E-nya seperti ini, yang italic E-nya seperti ini. Kemudian L-nya juga berbeda. Yang tengah ini apa? Italic bukan? Itu di ini ya. Ini namanya ada yang bilang slanted, ada yang bilang oblique, ada yang bilang fake italic, italic palsu. Baru nyadar saya ini beda ternyata ya. Jadi, Gitu. intinya kalau karena memang bentuknya beda, jadi ketika kita bikin family ada italicnya, berarti kita ngulang dari awal bentuknya. Cuma nggak semuanya, ada beberapa yang sama. Misal di uppercase hampir semuanya sama ya, tinggal dimiringkan. Cuma di bagian lowercase, kalau font serif kebanyakan ada sendiri, kalau font yang sans serif atau geometrik biasanya hampir sama. Nah, kita bahas sedikit. Jadi kalau di sini kelihatan ya, jadi kalau kita bikin font family, italiknya kita harus bikin ulang. Bikin ulang dengan sel yang senada. Dengan sel yang senada. Jadi bisa kita lihat bahwa bentuknya benar-benar berbeda ya. Stylenya senada, tapi bentuknya hampir tidak ada yang sama. Kalau serif biasanya gitu. Kalau serif hampir tidak ada yang sama bentuknya. Tapi ada beberapa juga yang main di fokusnya di lowercase. Lowercase-nya dibedain, tapi uppercase-nya cuma dimiringkan kayak gitu. Tapi ini juga tergantung style serifnya ya. Kalau tadi kan sans serif hampir tidak ada perubahan. Tapi kalau serif ini tergantung style kaligrafinya seperti apa. Mau ngambil yang kaligrafik seperti apa. Kan italic itu kan sebenarnya teknik kaligrafi kan. Istilahnya style kaligrafi lah. Style kaligrafi namanya italic. Jadi style kaligrafi ada black letter, ada italic, ada super plate, dan lain-lain. Ada brush kaligrafi, kayak gitu. Jadi italic itu sebenarnya bukan font yang dimiringkan, tapi memang ada style sendiri italic. Nah, kalau font yang dimiringkan, tadi tak bilang oblique biasanya namanya gitu. Nah, kalau di sans serif yang katakanlah bukan berdasarkan style kaligrafi ya, karena ada sans serif yang berdasarkan stylenya mengambil style kaligrafi, ketebalannya atau transisi stroke-nya itu ada aroma atau ada adaptasi dari kaligrafi itu akan berbeda sih. Cuma kalau yang sans serif yang geometrik atau yang modern, grotesque lah istilahnya, itu nggak banyak perbedaan. Biasanya perbedaannya di huruf yang tak tandain merah, di huruf F, E, sama A. Jadi kalau bisa kita lihat F-nya yang standar seperti itu, terus yang F yang italic ada descendernya di bawah. Kemudian E-nya juga lebih kaligrafik, A-nya dari A yang double story jadi single story,
Double story itu maksudnya yang reguler berarti story-nya ada dua. Story-nya ada dua maksudnya counter form-nya ada dua. Jadi kalau kita lihat huruf A yang reguler ya, ada counter form yang di bawah namanya close counter, ada open counter yang atas. Jadi lubangnya lah istilahnya. Lubangnya ada dua. Oh. Kemudian yang italic itu single story, lubangnya ada satu. Biasanya di huruf G juga ada yang pakai single story juga untuk di italiknya. Cuma kebetulan di font ini pakai G yang lubangnya ada dua, double story. Nah, kebetulan di sini kayaknya perbedaannya nggak banyak ya. Cuma ada beberapa stroke yang menipis di huruf Q, B, N, dan lain-lain itu stroke-nya lebih tipis transisinya. Cuma secara umum tidak ada perbedaan. Nah, masuk di kontroversinya. Apakah fake italic itu buruk? Enggak juga. Kalau aku bilang enggak juga. Itu pilihan sih. Kalau yang bawah ini oblik ya, oblik atau slant yang dimiringkan. Sorry, yang reguler langsung dimiringkan. Kemudian kalau yang di tengah-tengah ini benar-benar italic, true italic lah. Yang bawah fake italic. Kembali lagi ke desainernya dan tujuannya. Karena sebagai konsumen juga kemungkinan akan lebih prefer yang di bawah gitu. Yang true yang cuma obliques, cuma dimiringkan. Nah, beberapa memang kebanyakan memang type designer fokusnya kalau main serif keunggulannya ada di bagian italic. Keindahannya, estetiknya ada di bagian italic kalau kita ngomong sebagai type designer. Tapi sebagai konsumen mungkin mereka lebih prefer yang oblik alias yang reguler tapi dimiringkan. Tergantung tujuan desainnya sebenarnya. Tujuan pengaplikasiannya. Nah, itu kembali lagi ke pasar. Tujuan kita desain lah. Tujuan kita bikin font ini apa? Untuk di bagian italiknya kita tujukan untuk apa? Nah, itu tergantung. Sama nanti penggunanya juga pastinya punya pertimbangan sendiri. Kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya ya. Serif terus ya bagian italiknya di slant pakai yang oblik. Cuma yang salah ini justru itu bukan italik tapi dinamainnya italik. Nah, jangan. Itu sering tuh. Nah, kalau bisa jangan. Karena memang beda. Cuma kebanyakan sih sudah paham sih kalau type designer kebanyakan sudah paham bedanya italik sama oblik apa. Oke. Berarti ini family-nya berbeda ya, Om? Maksudnya pengerjaannya akan berbeda. Jadi kita bikinnya dari awal, kita buka font lab yang baru, kemudian kita bikin style yang italik, tapi style itu tetap berpatokan dengan yang standar atau reguler. Itu ini istilah awamnya itu berarti dari hasil akhirnya itu tetap satu file atau nanti akan menjadi dua file yang berbeda gitu. Kan kalau misalnya lagi milih font gitu kan, terus lagi mau milih style itu kan kadang ada yang italiknya itu ada di ini gitu, ada di list weight-nya gitu. Itu gimana Tom? Itu dibikinnya memang kita di dua file ya. Cuma kita di penamaannya kita bisa isi biar itu bisa tampil, misalkan tampil di Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop itu jadi satu bisa. Bisa kita atur di penamaannya. Cuma kalau main variable font itu bakal jadi dua variabel, dua font. Nah, untuk variabel font kebetulan juga mau tak sampaikan ini. Oke, menarik. Nambahin lah. Lanjut ya. Silakan Om. Nah, variabel font. Jadi kalau kata barusan ada style-stylenya ya. Satu font itu ada beberapa style. Kalau kita milih ada yang thin, kemudian ada thin italic dan lain-lain.
benar. Kalau variable font ini cuma satu font, tapi kita bisa mainkan axis-nya. Sorry, bukan axis. Ya, sorry. Axis, kalau itu axis-nya adalah tebelnya, berarti kita bisa mainkan tebelnya itu cuma pakai slider. Jadi satu Oh, font, tapi kita bisa bikin dia tipis sampai tebel. Oke. Tak jelasin dulu variable font itu apa ya. Variable font ini sebenarnya teknologi yang udah lama ya. Dulu ini sebenarnya teknologinya punya Apple, TrueType GX Font Variation, kemudian akhirnya dikembangkan oleh Adobe kerjasama sama Apple, sama Google, sama Microsoft juga ya. Di tahun 2016, akhirnya mereka sama-sama ngumumin bahwa ada teknologi yang namanya variable font dan itu bisa diakses di software-software mereka atau di perangkat mereka lah, katakanlah gitu. Nah, awal mulanya variable font ini cukup menjanjikan ya di kalangan type designer karena memang ini sesuatu yang mengasihkan, mengasihkan, kemudian juga kemungkinan awalnya akan mempermudah ya. Kita pasti ngiranya akan mempermudah karena cukup dengan satu font, tapi kita bisa cuma tinggal geser ketebalannya berubah atau tinggal geser proporsinya berubah kayak gitu. Tapi kenyataannya sampai detik ini banyak yang belum tahu juga. Bahkan saya tanya beberapa mahasiswa bahwa ini mereka nggak tahu dan bahkan kalau mereka tahu pun kayaknya juga tidak membantu dalam proses desain mereka gitu. Ini berdasarkan beberapa mahasiswa yang aku tanyain sih. Dan memang kayaknya sih secara umum akan seperti itu ya. Cuma nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Jadi ini variable font itu adalah sebuah teknologi yang menawarkan inovasi dalam cara baru bagaimana kita memakai font di era digital. Gitu. Jadi bukan milih satu persatu, tapi cukup dengan satu font kita bisa tinggal geser. oh gitu. Itu berarti eksisnya bikin satu-satu juga atau tetap satu eksis? Apa sih master? Caranya Tetap satu sama, cara master? bikinnya sama. Oh, cara bikinnya Cara sama. bikinnya sama, cuma ekstensi filenya yang berbeda. Oh. Kalau Hmm. font family biasa, misal ada 9 font, Hmm. kita harus menginstal 9 font tersebut Nah, kan. benar 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 Nah, benar. kalau variable font, kita cukup menginstal satu font itu aja. Heeh. Nah, bedanya di situ. Oh. Nah, teknologi Oh. yang dipakai adalah slider. I see. Jadi kita cuma tinggal geser. Harusnya sih Tapi mempermudah ya harusnya ya. benar benar. Tapi ternyata di prakteknya orang masih banyak belum yang tahu. Ya semoga kedepannya makin banyak orang yang tahu ya. Heeh. Karena memang ini sudah bisa diinstal juga di software-software yang terbaru, misal di Adobe yang paling baru juga. Dari tahun 2008 sebenarnya sudah bisa sih. Oh gitu. Sorry 2018 nih. Oh. Sorry 2018 sebenarnya Adobe keluaran segitu udah bisa untuk diinstal variable font. Oh gitu. Berarti pas milih font itu nggak pernah sih salah satu variabel font yang Om tahu tuh apa? Kalau Eh, di Google Font sebenarnya ada beberapa, hmm. ada beberapa. Terus kemungkinan, kebanyakan juga Hmm? kalau orang jual family sekarang Hmm? itu biasanya ada satu yang variabel juga dijual. Oh Nah, gitu. kalau font family kan kita belinya single font atau per package ya. Per Hmm. package. Itu kalau di total-total kan akhirnya juga mahal juga kan. Nah, biasanya mereka menawarkan yang variabel font ini lebih murah dibanding kalau font
semua font dibeli gitu. Jadi udah lama sih sebenarnya. Mereka rata-rata kalau font family, jualan font family pasti ada yang dijual juga variable fontnya juga. Kayak gitu. Oh ini ada nih, barusan ngecek ada di Google Font variable font, ada filternya maksudnya. Nanti teman-teman yang mau kepoin variable font, tinggal ke Google Font itu ada filter untuk variable font tuh. Wah menarik nih nih ya untuk Oke. dipelajari. Nah, jadi kalau untuk variable font kita nggak perlu nih bikin intens kayak gini ya. Oh nggak perlu. Di-generate gitu satu-satu nggak perlu. Bikin masternya tetap perlu kita, bikin 5 master. Cuma nanti generate-nya nggak perlu jadi banyak font, cuma cukup satu font aja udah kita bisa lah. Misal ada dua eksis ada yang ketebalan sama proporsi. Itu juga di satu font bisa. Nah, slidernya nanti ada 2 slider, atas bawah. Slider yang bagian ketebalan sama yang bawah di bagian proporsinya. Jadi kalau kita bisa main di atas ketebalannya seberapa, terus proporsi hurufnya seberapa. Asik sih. Asik. Ini contoh beberapa pengaplikasian variable font. Dan kalau di ekstensi, biasanya ekstensi di Glib apps sih yang paling banyak. Itu dengan variable font kita bisa main animasi juga, animasi huruf juga bisa.